Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kesempatan kali ini mau masang fuse atau sikring ya. Ini fuse atau sikring kemarin kita udah kasih dudukannya, kasih bolongan, terus ini dipasang sikring biar aman ya kalau terjadi short. Terus ini dipasang stopper ya, stopper kabel ini supaya tidak lepas, tidak melorot begitu kayak celana nanti. Untuk ukuran holdernya ini berapa milimeter ya, kemarin saya lupa, ini bisa sampai 7 mm ya kabelnya. Ini udah terpasang holder sama fuse nya. Oh ya, ini waktu itu ada yang nanya skemanya, jadi penyambungannya seperti ini ya. Ini step up manual karena listriknya ngedrop. Untuk manasin solder kurang panas, jadi bikinin step up manual. Penyambungannya ini dari PLN, yang satu ngelewatin fuse atau ngelewatin sikring, ini yang satu terus masuk ke 220 ya, cuma permisi doang, ini permisi begitu di fuse lalu masuk ke 220, terus yang satunya masuk ke 0 ya. Nah ini yang lewatin fuse masuk ke 220, yang satunya ke 0. Setelah itu yang dari 220 ini di jumper ke sekunder trafo ya. Ini menggunakan trafo CT 5 ampere kecil, CT 30. Jadi ini nanti bisa dikalkulasi ya tambahannya. Kalau misalnya dipasang di CT ke 16 berarti nambahnya 16 volt. Kalau dari CT ke 30 nambahnya 30 volt. Kalau dipasang di 30 karena ini CT, misalnya 30 ke 30 pinggir berarti nambahnya 60 volt begitu ya. Untuk ini saklar rotarinya ini ada 3 pilihan. Ini sebenarnya ada 6 tapi tak pakai 3 saja ya, karena saya rasa udah cukup nih 3 pilihan aja. Nah nanti outputnya di sini begitu ya. Jadi dari fuse masuk ke 220, yang nolnya ini bablas ke sebelah begitu. Terus yang 220 nya jumper ke sekunder. Untuk selektornya ngambil dari sekunder ya, jadi nanti ada pilihannya begitu, tinggal dipilih-pilih sampai berapa kebutuhannya, berapa volt begitu ya. Oke, kita coba saja langsung ya. Ini kita coba colokkan di listrik PLN. Tegangannya ngedrop ya di sini itu kalau jam segini itu biasanya di bawah 200 volt. Kita coba ya. Ini tak pakai tiga selektor doang. Yang ini terbaca 196 ya, ini 196 volt AC. Jadi ngedrop sekali ya kalau buat manasin solder, kadang kurang panas ini kalau 196. Makanya ini dibikinin step up manual supaya bisa maksimal ya. Ini trafo 5 ampere kecil ini bisa untuk 400 watt ya. Ini udah tak coba load waktu itu 400 watt, masih dropnya sekitar 5 volt, jadi masih oke lah. Maksimal kalau mau dipakai 500 watt juga masih bisa, tapi dropnya bisa 10 volt kalau 500 watt. Ini tak setting di maksimalnya, kalau inputnya 195 di 235 ya, tapi untuk normalnya kan 220 230 ya. Ini 223 lah, udah oke nih berarti. Oh ya, ini untuk misalnya ada beban, ini selektornya ini karena selektor kurang bagus, ini saklar rotarinya. Kalau posisi ada beban jangan diputar-putar ya, jadi dipaskan dulu mau pakai berapa volt baru dikasih beban gitu ya. Soalnya kalau ada beban nanti karena ini selektor murahan, jadi kan kalau digeser timbul percikan ya, timbul percikan. Nah itu kalau posisi ada beban pasti langsung gampang rusak, apalagi bebannya berat ya, pasti lonjot ini langsung hancur-hancuran nanti selektornya. Jadi dipaskan dulu, mau tegangannya atur berapa kebutuhannya baru dikasih beban gitu. Misalnya mau pakai solder atau pakai kipas angin atau apa gitu. 200 volt kipas angin itu muternya kurang kenceng ya, tapi kalau pakai alat ini jadi kenceng ya, karena nanti dinaikkan sampai 230 volt, jadi kipas anginnya berjalan dengan semestinya ya. Ini udah fix, udah oke. Tinggal kita tutup aja ya, ini tinggal kita tutup lalu nanti kita bisa pergunakan kembali begitu ya. Karena saya nggak bisa gambar, ada yang nanya skema, saya nggak bisa gambarin ya, begitulah pokoknya. Itu penyambungannya menggunakan trafo CT
dari PLN masuk ke primer trafo, dari primer trafo yang 220 nya jumper ke sekunder trafo begitu, untuk menaikkan tegangannya begitu. Kalau pengen untuk watt yang lebih besar, ini bisa menggunakan trafo yang lebih besar pula ya, menggunakan trafo CT bisa, menggunakan trafo angle juga bisa. Mungkin kalau trafo 10 ampere yang besar ini apa ya, bagus lah, cukup sekali. Kalau dari primer nyambung ke sekundernya gitu, kalau nyambung ke sekundernya itu lebih stabil, lebih kuat ya tenaganya, nggak ngedrop. Ini sistem kerjanya ya seperti stabilizer, cuma ini kan manual ya, jadi bukan otomatis, jadi harus digeser-geser sendiri. Makanya ini dipasangin voltmeter supaya terdeteksi ya kalau ada lonjakan, misalnya udah naik PLN nya ya nggak perlu pakai ini, jadi tinggal langsung diturunin aja karena ada voltmeternya kan, bisa terbaca ya. Fuse nya ini menggunakan 30 ampere, ini fuse nya terlalu besar ya, harusnya sih fuse nya nggak usah besar-besar ya, 5 ampere aja cukup karena trafonya juga 5 ampere. Karena ini adanya fuse 30 ampere ya sudahlah, kita pasang saja. Oke, kita coba ini ya, kasih beban ini kita arahkan ke, kalau bebannya ringan sih bisa lah diputar-putar di sini, tapi kalau bebannya berat nih, kalau diputar-putar di saklar rotarinya pasti cepet rusak. Untuk input PLN tadi 195 ya, 195 ini bisa maksimumnya disetting di 236 ya, ini 236 volt AC. PLN nya kacau balau di sini. Coba kita kasih beban ini ya, solder ya, biasa soldernya ini solder 80 watt ya. Dari 25 watt ada pencetannya, ada saklarnya ini. Kalau dipencet sampai 80 watt, tapi udah tak lakban ya biar standby di 80 watt ini, biar panasnya nyos begitu. Ini langsung kita coba saja ya, ini solder yang kemarin kita modif, ini enggak dimodif sih, cuma coba tak supply sampai 260 volt, ini masih aman sampai sekarang. Terus ini di supply 220 juga sekarang udah nyos banget nih. Mata solder menggunakan merek God itu apa sih? God bukan setan ya, God Reader. Oke, jadi begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.